Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda'na ya karim. Na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Insyaallah tazkirah subuh diawali dengan baca surah Asy-Syams. Sudah lama kita tak baca surah ini ya, dulu sudah sering dibaca, dan surah ini tak pernah jemu kita membacanya. Mana-mana surah dalam Al-Quran ya, sepatutnya orang beriman tidak pernah jemu membaca, mendengar dan mengkaji Al-Quran. Halaman 595 dengan halaman 596 surah Asy-Syarah ataupun Alam Nashrah 596, Asy-Syams 595, sebelah saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اللهم اشرح صدورنا ya Rabb. Allahumma اشرح صدورنا ونور قلوبنا. Baiklah, surah Asy-Syams jumlah ayatnya nampak saja di sana ya, 15. Surah Asy-Syarah atau Alam Nashrah 8.
8 campur 15 23. Nah, dalam Islam kita kemarin masih bicara tentang syukur ya. Dalam Islam katanya nikmat itu kena dikira, kena difikirkan. Bila kita baca surah, tengok ayatnya berapa. 15 campur 8 23. 23 ayat. Dulu sudah disebut dalam hadis sahih, satu ayat itu dia punya ganjarannya, nilainya kalau dibaca di rumah Allah, subhanallah, khasnya pagi hari ya. Khasnya pagi hari sebelum subuh atau sebelum qamat atau sesudah salat, nilainya satu ayat, satu unta besar gemuk, satu ekor unta besar gemuk. Begitulah Islam menggalakkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian kalau dia lihat pada hurufnya pula, dia lain lagi kira huruf ya. Kalau dikira huruf selain daripada basmalah, Asyams hurufnya sekitar 249. Alam Nashrah 102. Bila dicampur ditambahkan 249 102 351. Nah, 351 kali lagi 10 ya. 3510. Subhanallah. Benda inilah yang patutnya selalu disebut-sebut dalam kita mensyukurkan nikmat Allah. Kita nilai, kita kira, kita sebut, dan kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tengok dia punya message lagi ya. Message-nya lagi. Surah Asy-Syarah ini kita dah selalu sebut, surah Asy-Syams kita dah selalu sebut, intinya di sini tentang dua benda lah. Satu nafsu, satu lagi ilham. Satu wa nafsi wa ma sawwaha sampai kepada qad aflaha man zakkaha. Maka Rasulullah SAW bila baca surah ini akan berdoa secara spontan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ini semuanya nikmat Allah ya, nikmat Allah yang diberikan kepada umat Al-Quran. Kita diajar bila baca Quran kita berdoa. Bila baginda baca surah Asy-Syams, bila membaca ayat wa nafsin wa ma sawwaha, baginda akan berdoa. Dekat wa nafsin wa ma sawwaha itu berdoa. Ayat ini menyatakan demi diri, demi nafsu, jiwa, wa ma sawwaha, dan kejadian jiwa nafsu yang sempurna dibuat Allah. Demi kejadian nafsu dan kesempurnaan kejadian nafsu. Lalu baginda berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah saya keupayaan untuk bertakwa kepadamu. Tolonglah saya berbuat takwa. Wa zakkiha, tolonglah saya mentazkiyahkan nafsu saya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mentazkiyahkan nafsu saya ini. Anta waliyuha, engkau yang menjaganya. Wa anta waliyuha, engkau yang menjaganya. Wa maulaha, engkau yang memilikinya. Yang mempunyai, yang menjaga nafsu kita ini Allah. Hati kita juga. Manusia di samping ada nafsu, ada hati, ada akal. Nikmat-nikmat yang besar ni yang dijadikan Allah. Di sini tentang nafsu, tentang diri, tentang jiwa. Subhanallah. Secara tidak langsung kita disuruh mentazkiyahkan. Tazkiyah sudah selalu sebut. Tazkiyah ini menjaga hati dari benda yang tidak baik, membersihkan hati dan jiwa dari benda yang tidak baik, kemudian membekalinya dengan ilmu. Karena salah satu jalan untuk tazkiyah itu adalah ilmu. Subhanallah, subhanallah. Wa nafsin wa ma sawwaha, fokusnya di sini
Qad aflaha man zakkaha. Beruntung, berjaya, sukses orang yang mentazkiyahkan dirinya dan nafsunya. Jadi secara tidak langsung ayat ini menunjukkan jalan kejayaan, jalan keuntungan. Dan disebut juga lawannya di sini, lawannya khaba. Khaba itu rugi dan gagal, hampa. Dua ayat berdekatan mengandungi makna berlawanan. Qad aflaha man zakkaha, lawannya wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mentazkiyah, membersihkan jiwanya dan nafsunya, gagal orang yang mengotori jiwanya dan nafsunya. Jadi ada dua pilihan ya. Selalu disebut dalam Quran ini selalu ada dua pilihan. Untung dan rugi, tazkiyah dan tadsyiyah. Tazkiyah sudah sering didengar, tapi tadsyiyah jarang didengar. Tapi ada. Tazkiyah lawannya tadsyiyah. Ta, dal, sin, ya, ta marbutah. Tadsyiyah. Tazkiyah ta, zai, kaf, ya, ta marbutah. Tazkiyah, tadsyiyah. Satu huruf saja bedanya. Tazkiyah, tadsyiyah. Subhanallah. Zakka dengan dassa. Bezanya kaf dengan sin. Huruf pertama, huruf ketiga sama. Huruf tengah saja berubah, sudah berlawanan maknanya. Sama juga dengan alam nasyrah. Sana di sana usrun dengan yusrun. Inna ma'al usri yusrun. Usrun lawannya yusrun. Beza hurufnya, huruf pertama satu ain usrun, satu ya yusrun. Maknanya sudah berlawanan macam siang dengan malam. Fa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu ada kelapangan, ada kejayaan. Apa maknanya? Kalau ingin berjaya karena bersusah. Kalau tak mau susah akan gagal. Subhanallah, subhanallah. Ini sesuai kita angkat di sini ya. Kata orang kita Brunei ini, bakarih, bajarih, belurih. Sesuai ini dengan inna ma'al usri yusra. Kalau orang itu mau susah, mau bakarih, bajarih, dia akan dapat yusron, dia akan belurih. Sesuai sekali itu ya. 3B, bakarih, bajarih, belurih. Kalau dia mau kerja keras, mau dia mau dia berusaha dengan sungguh, berjerih payah, dia akan memperoleh yusron, kelapangan. Kemudian disebut di sini dua kali lagi. Dua kali diulang. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam surah Asy-Syarah ada dua pilihan. Dalam surah Asy-Syams ada dua pilihan. Pilihan dalam surah Asy-Syams tadi tazkiyah, membersihkan jiwa dan nafsu. Dalam surah Asy-Syarah pilihannya bersusah payah, bekerja keras, mau tidur awal, mau bangun awal, mau datang ke masjid. Itulah dia, orang itu akan mendapat yusur, belum lagi arahan dalam faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tersendiri itu ya, faiza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan tugas kamu, tugas sudah selesai dilakukan, tugas kerja, tugas keluarga, fansab, maka bekerja keraslah menghadap Allah. Sisihkanlah masa bersama Allah. Datanglah ke masjid. Kalau boleh bangunlah tahajud, bukalah Quran. Jangan tak sempat bersama kitabullah, jangan tak sempat pergi ke rumah Allah. Wa ila rabbika farghab. Kamu adalah menumpukan perhatianmu mencari ridha Allah, di samping melaksanakan tugas yang lain. Di antara yang menarik juga dalam surah Asy-Syams ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur lawannya takwa. Nah, ini dua juga ya. Tadi
aflaha lawannya khaba, zakka lawannya dassa. Ini pula fujur lawannya takwa. Apa maksudnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang itu dikasih Allah dua pilihan, berbeza dengan qad aflaha tadi. Di sini pilihannya fujur dan takwa. Apa artinya? Allah kasih orang itu keupayaan pilihan untuk berbuat yang tak baik dan berbuat yang baik. Fujur itu berbuat yang tak baik, berbuat kedosaan, berbuat kedarhakaan, kufur nikmat. Kalau kita kaitkan dengan nikmat ya. Takwa itu berbuat ketaatan, berbuat ketakwaan, syukur nikmat. Allah kasih orang itu dua pilihan. Semua orang tahu pada umumnya lah ya, ke masjid itu baik, itu watakwaha tu. Tapi dia tak datang, dia tidak mengindahkan, dia tak peduli panggilan azan. Oh, ada lagi yang solat pun terabai ya, solat pun cuai, perintah Allah tidak abaikan, itu fujur. Takwaha itu orang yang rajin berbuat taat, rajin berbuat ketaatan. Allah kasih orang tu, Allah kasih dia keupayaan untuk memilih. Itu namanya ikhtiar, bahasa Arabnya ikhtiar, pilihan. Orang itu dinilai dengan pilihannya. Kalau orang itu memilih yang tak baik, nanti akan didekati oleh musuh syaitan iblis. Orang yang tak buat baik, orang yang tidak berbuat baik itu, orang berbuat jahat itu kawannya iblis. Orang yang berbuat baik kawannya malaikat. Jadi kita tinggal memilih. Ini peruntukan, prioriti dari Allah. Kalau kita ingin bisa, ingin baik, kita akan diberi kekuatan, yaitu malaikat ya. Bila malaikat mendekati orang yang baik itu, Allah akan support dia, Allah akan tolong dia. Subhanallah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ayat dalam surah Al-Hajj. Allah itu membela orang yang beriman. Allah itu support orang yang beriman. Subhanallah. Jangan kira Allah itu tidak peduli ya. Ada ayat cantik sekali dalam surah Al-Hajj sebelum surah Al-Mu'minun. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, katanya. Allah itu membela orang yang beriman. Subhanallah. 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 Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu sentiasa membela orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah senantiasa membela orang yang beriman. Dalam surah Al-Hajj, uzina lil ladzina kafaru. Uzina lil ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah itu mengizinkan orang yang membela dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Halaman 336. Halaman 336 ayat 38 di bawah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah sentiasa membela orang-orang yang beriman. Macam mana Allah membelanya? Dikasihnya bekalan iman, dikasihnya ilmu, dikasihnya Quran, dikasihnya masjid, dikasihnya malaikat, dikasihnya ulama, dikasihnya banyak lagi ya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah sentiasa membela orang yang beriman. Tapi kita karena mau dibela ya, kita ingin dibela dan kita mau dibela. Dalam ayat lain, dalam surah Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam surah Muhammad halaman 507. Halaman
507 ayat 7 surah Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai mereka yang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, kamu berusaha untuk menegakkan agama Allah, menerapkan ajaran agama Allah, kamu membela agama Allah, yansurkum, Allah pasti menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan pendirian kamu. Kalau kita ingin disokong oleh Allah, ingin pendirian kita teguh dan kuat seperti yang disebut kemarin dalam surah Ibrahim, yustabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menetapkan pendirian orang beriman dengan pendirian yang tetap, yang kuat. Kita karena menolong agama Allah, berjuang untuk agama Allah. Cantik ya surah Ibrahim, surah Haji tadi. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah sentiasa membela orang beriman. Itu yang disebutkan dalam surah apa? Surah Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham, memberi wahyu, memberi idea untuk orang itu berbuat yang tak baik dan berbuat yang baik. Kenapa yang tak baik didulukan? Kenapa fujur dulu baru takwa? Boleh jadi karena ramainya orang memilih yang tak baik. Ramainya memilih orang terbaik, ramainya orang yang tunduk kepada tipu muslihat syaitan. Itu yang ditegaskan dalam surah Al-A'raf ya. Kalau kita simak lagi ayat tentang kesyaitanan, dulu kita ada sebut ayat-ayat tentang kesyaitanan ini perlu dibincang. Tengok halaman 152 ayat 17 surah Al-A'raf, bahwa kebanyakan manusia gagal dalam menghadapi syaitan iblis. Tengok di sini ayat 17, summa la'atiyannahum. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini ikrar azam iblis di hadapan Allah. Tsumma la'atiyannahum, kemudian saya akan menyerang anak Adam itu. Menyerang anak Adam itu min baini aidihim, dari hadapannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari semua penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, dia akan serang orang itu semuanya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya apa? Kebanyakan orang itu kufur nikmat. Tidak bersyukur katanya. Kufur lah tu ya. Kemarin kita bicara tentang syukur. Lawannya kufur. Majoriti manusia tidak akan bersyukur. Artinya akan jatuh kepada lembah kekufuran. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ini. Ulama menghuraikan min baini aidihim wa min, dari depan. Dari depan, dari realiti kehidupan sekarang, dari hal keduniaan, dari hal harta benda, dari urusan dunia. Wa min khalfihim, tentang urusan akhirat, tentang urusan sesudah mati. Wa an aymanihim, dari ketaatan, dari salatnya iblis akan serang dia. Dari ibadahnya, dari puasanya, dari semua amal saleh. Iblis itu akan ambil abuannya di situ. Kalau boleh salatnya, abuan iblis. Subhanallah. Wa an syama'ilihim, dari kiri, dari hal kemaksiatan. Sudah jelas ya. Oh, teringat kemarin tuh hari Sabtu ya, Rais yang mulia Al-Fadil, Rais Kuku SB ya, bertazkirah di sana di Kuku SB dalam acara salat duha, tadarus dan baca hadis. Dicakap kebanyakan keluarga kita ini katanya yang mengalami masalah keluarga, keretakan,
pergaduhan, permusuhan. Adalah puncanya katanya iblis berleluasa di rumah itu. Iblis tidak disekat masuk rumah. Tak tahu nak sekat iblis masuk rumah. Subhanallah. Kemudian selepas tazkirah, hampa cakap lagi tambahkan, ada ayat dalam surah Al-Isra menyatakan bahwa iblis itu berkongsi dengan manusia dalam mentadbir anak istrinya, anak pinaknya dan harta bendanya. Ada ayatnya. Jadi apa tak susah ya bila istrinya dikuasai oleh syaitan iblis, suaminya juga, anak cucu juga, tentulah akan tak ada keselesaan dalam rumah itu. Itu dicakap punca masalah keluarga yang kita hadapi katanya karena iblis tidak disekat masuk rumah, malah welcome lagi. Tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat halaman 288 dulu sudah pernah disebut nih, tapi tak habis dibincang. Mungkin besok boleh kita lanjutkan. Ayat 64 kata Tuan Haji, jazakallahu khairan. Tengok ayat 64. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Sharinglah dengan mereka, berkongsilah, kerjasamalah dengan anak Adam itu, mentadbir harta bendanya dan anak pinaknya. Kereta jangan dibawa ke masjid katanya. Jangan parking di masjid di pagi hari katanya. Lalu kereta tu malas ke masjid, tidak dibawa ke masjid. Rumah jangan baca Quran dalam rumah, jangan sholat tahajud, jangan berzikir. Buatlah benda yang sia-sia di rumah itu katanya. Harta benda juga kalau boleh jangan infak, jangan sedekah, jangan keluar untuk jalan agama Allah. Wal aulad, anak juga, anak jangan diajak tahajud bersama di rumah, jangan diajak baca Quran di rumah, jangan diajak memikirkan agama Allah. Kasihlah yang lain, apa dia mau kasih saja, asal dia senang. Menurut dia, inilah kerja iblis. Betul yang dikatakan Rais Kuku itu, katanya kebanyakan rumah tangga kita, katanya rumah tangga yang dikacaukan oleh setan iblis. Inilah janjinya tadi, dari depan dia serang, dari belakang dia serang, kanan kiri semua dia serang. Yang tak serang dari atas saja. Bila mereka menghadap Allah, iblis angkat tangan. Oh, no way, tidak boleh. Tapi siapa yang menghadap ke atas? Siapa yang menghadap ke Allah? Siapa yang membaiki linknya dengan Allah? Koneksinya dengan Allah dibaiki hari-hari. Kebanyakan manusia merusak koneksi dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma zidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa a'tina wala tahrimna, wa athirna wala tusir alaina, wa adina warda ya karim. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfazna bima hafizta bi ibadaka as-salihin. Allahumma ihfazna bima hafizta bi ibadaka as-salihin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu biliqa'ik wa tarada biqada'ik wa taqnu bi'ataika ya rahman ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.